Oke Kak, bisa dimulai Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini sudah banyak yang join ya? Sama nggak dengan yang kemarin, Kak? Ada perbedaan Kak? Perbedaan ya? Ya. Oke deh kalau gitu. Kita langsung mulai nih. Nah, sebelumnya kau ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua yang sudah hadir di kegiatan Zoom meeting kali ini ya. Jadi, tema kita sekarang adalah membahas tentang materi-materi TIU dan TPS. Jadi kita mix nih hari ini. Oke, kita mulai aja langsung ya dengan share screen. Bentar, mana dia? Nah, pada kesempatan ini, jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi, bagi adik-adik yang kurang paham dengan materinya atau kurang jelas Kak menyampaikan penjelasan materinya, nah adik-adik diharapkan jangan sungkan ya. Jadi langsung bertanya saat itu juga. Gitu. Karena kalau nanya belakangan kan, jadi kayak ada yang miss gitu atau ada yang ketinggalan infonya. Jadi karena sekarang kita sama-sama belajar, jadi jangan ada rasa malu untuk bertanya. Oke? Jadi kita langsung membahasnya. Nah, sekarang Kak langsung aja Kak share screen ini bentar. Oh, apa ini? Nah, kita mulai dari soal TIU ya. Nah, ini dia soal TIU. Berupa deret bilangan. Ada 63, terus titik. 136, 408, 355, dan 1605. Nah, ini bagaimana? Ada yang tahu nggak ini polanya apa? Sorry, ini kayaknya 1065 deh. Ada yang bisa nebak nggak? Ini polanya gimana? Nah, jadi untuk soal TIU itu ada yang berupa deret bilangan seperti ini. Nah, bagian yang dikosongkan itu tidak selalu di tengah. Kadang dia di awal, kadang dia di tengah seperti ini, atau di sini. Bisa juga kadang dia di akhir. Jadi tergantung pada variasi soalnya. Nah, sekarang yang ditanyakan yang di tengah. Jadi caranya kita lihat dulu bagaimana pola bilangan yang di akhir. Nah, pelajari dulu pola ini. Biasanya kayak 136 ke 408. Nah, itu polanya bagaimana? Sorry, ini kebalik ya angkanya. Ini harusnya 1065. Nah, kayak 136 ke 408. Gimana sih caranya supaya 136 ini berubah jadi 408? Ini bisa ditambah. Atau bisa nggak ya? Ini 6, ini 8. Kelipatan nggak ya kira-kira? Nah, kita coba 408 dibagi 136. Atau 6 dikali berapa ya yang supaya hasil belakangnya 8? 6 kali 3 ya. Kita coba 6 kali 3. 6 kali 3, 18, 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Kita tulis 0, sisi 1. Terus 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Nah, ternyata benar. Berarti 136 ini dikali 3 sehingga menjadi 408. Nah, sekarang dia mengecil nih angkanya. Dari 408 ke 355. Nah, ini gimana caranya? Kok bisa? 408 supaya jadi 355 kita apakan? Kita kurang ya.
kita kurang coba. 408 ke 355 menjadi 53. Nah, 53. Oke, ini dikurang 53. Nah, ini gimana? Dari 355 menjadi 1065. Nah, kita coba juga. Tadi kan sudah kali 3, ini kurang 53. Lalu ini berarti coba kali 3 juga. Benar nggak? 355 kali 3 jadi 1065. Jadi 5 kali 3, 15 1. 5 kali 3, 15 sisi 1 tambah 1, 6. 16 tulis 6 sisi 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 1065. Nah ternyata benar. Berarti polanya dikali 3 dikurang 53. Iya. Oke, berarti kan ini kali 3. Berarti ini ke sininya dikurang 53. Dari ini ke sini dikali 3. Oke, kita coba kali 3 aja yang gampang. 3 kali 3, 9. 6 kali 3, 18. 189. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Sorry. Nah, jadi polanya itu adalah seperti ini. Berulang dikali 3, lalu dikurang 53. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas nggak Kak menyampaikannya? Jelas? Oke, terima kasih Dwi. Begitu kita lanjut. Enggak masuk nanti kan Selin enggak masuk ibu salah. Masuklah dia, enggak boleh tanggung jawab dia udah ngomong. Oke. Ya sudah kita lanjut materinya. Nah, nih soal berikutnya. Bu Nadia berjualan telur. Nih gimana ya? Sorry. Nah, Bu Nadia berjualan telur di pasar setiap hari. Hari ini, Bu Nadia membawa 3 keranjang telur dengan berat seluruhnya adalah 35 kg. Nah, dengan harga beli seluruhnya, jadi sebanyak 35 kilo telur itu dibeli Bu Nadia dengan harga 766.500. Nah, dari telur yang dibawa itu semuanya ya dijual dengan harga 23.300. Maksudnya ini harga per kilonya 23.300. Sementara itu dari telur sisanya dijual dengan harga 22.600 per kilonya. Dan sisanya dijual dengan harga 19.800. Nah, jika seluruh telur itu terjual habis, yang ditanyakan berapa sih persentase keuntungan yang diperoleh Bu Nadia? Oke, nah ini berarti Bu Nadia dia punya 3 keranjang ya. 3 keranjang, harga belinya itu semuanya 766.500. Keranjang itu 3 keranjang itu semuanya berat telurnya 35 kilo. Nah, tadi kan katanya dari telur yang dibawa, oh ini ada yang miss nih soalnya. Maksudnya 5/7 ya, 5/7 dari total telur yang dibawa itu dijual dengan harga 23.300 per kilonya. Jadi kalau 5/7 dari total yang dibawa, totalnya kan 35 kilo ya. Makanya 5/7 kali 35. Nah ternyata itu dapatnya 25 kilo. Nah kalau seandainya sekilonya dijual dengan harga 23.300, berapa total harga jual sebanyak 25 kilo ini? Nah, berarti kan kita kalikan 25
dikali dengan 23.300. Sehingga hasilnya adalah 582.500. Terus selanjutnya katanya 3/5 dari sisanya. Nah, 3/5 dari sisanya dijual dengan harga 22.600 per kilonya. Berarti ini sisanya berapa? Tadi totalnya ada 35 kilo. Ini sudah dijual dengan harga 23.300 untuk berat 25 kilo. Berarti sisanya berapa? 35 kurang 25. Berarti 10. Maka 3/5 dari sisanya adalah 3/5 kali 10. Makanya dapat 6 kilo. Nah, total harga jual semuanya berarti 6 kali 22.600. Sehingga dapat nih segini. 135.600. Nah, ini udah berapa nih? 25 tambah 6 ya. 25 tambah 6 berarti kan sudah 31. Sementara berat totalnya 35. Berarti sisanya 4 kilo lagi yang belum nih. Nah, yang sisanya ini dijual sama Bu Nadia dengan harga 19.800 per kilonya. Berarti 4 kali 19.800 dapat 79.200. Nah, kalau kita total semuanya harga jualnya, nah ini dia kita jumlahin semuanya. Berarti dapat total harga jualnya adalah 797.300 rupiah. Kalau yang ditanyakan persentase untung berarti mana? Total harga jual dikurang total harga beli dibagi dengan total harga beli kali 100%. Nah, seperti itu. Berarti 797.300 dikurang 766.500 dibagi dengan 766.500 dikali 100%. Berarti nanti hasilnya dapatnya 4%. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini bagaimana? Ada yang mau bertanya nggak? Ada? Ya ada nih yang mau nanya. Berarti udah jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Nah, ini soal selanjutnya. Kalau diketahui, M itu sama dengan 1 tambah 7/8 tambah 3/4 tambah setengah. Per 1/8 tambah 2/5. Dan N itu sama dengan 0,666 ditambah 0,2 pangkat 3 dikali 0,1 pangkat negatif 1 tambah 0,1 kuadrat. Nah, yang ditanyakan, mana yang besar antara M dengan N? Apa ada yang lebih besar? Atau justru sama? Atau mungkin nggak terdefinisi? Nah, ini gimana? Ada yang mau coba kerjakan dulu? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira mana ya yang lebih besar antara M dengan N? Oke, nggak ada nih. Ada yang punya feeling nggak mana yang lebih besar antara M dengan N? Oke, kita ada jawaban. Berarti kita lanjut ya. Nah, ini dia. Itu M-nya segini nih. 1 tambah 7/8 tambah 3/4 tambah setengah. Lalu dibagi dengan 1/8 ditambah 2/5. Nah, ini pecahan. Ingat, kalau menjumlahkan pecahan kita harus gimana? Samakan penyebut. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya 8, ini penyebutnya 5. Berarti disamakan penyebutnya jadi 40.
Berarti 8 kali 5, ini satunya juga kali 5. Terus 5-nya dikali 8, berarti 2-nya juga dikali 8. Nah, yang ini juga. Karena kita menjumlahkan pecahan, berarti kita samakan penyebut. Ini ada 8, 4, 2. Berarti KPK-nya adalah 8. Makanya semuanya kita samakan. Nah, ini satu ini kan 8 per 8. Makanya 8 ditambah 7 tambah. Ini 4 dikali 2, makanya 3-nya juga kita kali 2. Lalu ini 2-nya kita kali 4 supaya 8. Berarti satunya juga kita kali 4. Nah, seperti ini. Berarti ini hasilnya kita jumlahkan dapat 25 per 8. Dikali ini 5 tambah 16 itu 21. Nah, ini kan kita pecahan. Ini pecahan. Lalu ini ada per. Per itu artinya bagi. Ingat, kalau kita membagi pecahan itu gimana? Berarti sama dengan mengalikan dengan kebalikannya. Oke. Berarti ini kita kali dengan 40 per 21. Berarti ini coret-coret ya. 40 dengan 8. Berarti ini jadinya 5. 5 kali 25 dapat 125 per 21. Nah, 125 bagi 21 ini dapatnya 5, sekian ya. Berarti kita dapat segini aja dulu. Nah, sekarang kita lihat yang N. N itu 0,666 tambah 0,2 pangkat 3. Nah, ini kan 0,2 pangkat 3. Ada satu angka di belakang koma. Kalau kita pangkat 3, berarti nanti hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini 3 ya. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2 pangkat 3 itu ada 8. Berarti 0,008. Lalu ini 0,1 pangkat negatif 1. Atau boleh juga kita rubah 0,1 ini menjadi 1 per 10. Nah, 1 per 10 pangkat negatif 1. Ingat, kalau dia pangkat negatif, berarti dia bisa dibalik. Yang awalnya ini 0,1 itu adalah 1 per 10. Berarti kita balik jadi 10. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 10 ditambah 0,1 pangkat 2. Nah, 0,1 pangkat 2 berarti harusnya ada 2 angka di belakang koma. Oh, salah tulis berarti Kak ini. Berarti ini harusnya 0,01 ya, bukan 001. Ini salah tulis nih, salah yang ini. Oke, berarti sorry. Nah, ini salah yang ini ya, 0 yang ini. Berarti ini 0,6. Ini kan 0,666 tambah 0,08. Kak ambil satu angka di belakang koma aja biar simple. Jadi 0,6 ditambah ini 10 tambah 0,01 kan 10, sekian. Jadi biar simple Kak ambil 10 aja. Karena Kak ambil pendekatan yang ini, jadi nggak sampai rinci. Nah, jadi kita langsung kalikan 10 kali 0,6 itu adalah 6. Karena ini kan masih ada koma sekian-sekiannya, ini juga masih ada koma sekian-sekiannya. Berarti ini hasilnya di atas 6. Nah, sekarang kita lihat dari bilangan bulatnya aja. Yang M itu maksimalnya 5, sekian. Yang ini 6, sekian. Berarti kita bisa tebak bahwa yang mana yang lebih besar? M lebih kecil dari N, yaitu N yang lebih besar ya. Jadi M kecil dari N. Nah, ini dia. Oke, sampai sini gimana? Jelas nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada?
Jelas berarti ya? Nah, kalau gitu kita lanjut nih soalnya. Ada 1/13 dari 5/9 tambah 7/8. Nah, ini bagaimana? 7/18, sorry. Berarti ini gimana nih caranya? Jadi ini 1/13 dikali 5/9 tambah 7/18. Ya, berarti ini kita kan sederhanakan dulu bentuknya. Ini ada 5/9 tambah 7/18. Ini berupa penjumlahan pecahan. Nah, kalau penjumlahan pecahan berarti kita harus samakan penyebut. Oke, kita samakan penyebutnya. Jadinya 1/13 dikali, ini samakan penyebut, berarti 9-nya kali 2, 5-nya kali 2. Jadi ini tetap, berarti 7/18. Nah, lalu ini kita jumlahkan, berarti ini dapatnya 17/18. Berarti 1/13 kali 17/18 sama dengan 17/234. Oh iya, gini Kak mau nanya. Adik-adik biasanya mengalihkan bilangan 2 angka gimana caranya? Ada yang mau berbagi sama Kak enggak? Gimana caranya mengalihkan bilangan 2 angka? Misalnya kayak 13 kali 18. Nah, adik-adik ini gimana caranya? Ada yang bersedia sharing? Biasanya kan kalau kita mau mencari nilai 13 kali 18, pakai deret ke bawah. (13 tambah 13 sampai 18 kali. Ya janganlah, itu habis waktu jadinya. Nah, yang lain gimana? Gimana cara mencari 13 kali 18? Oke. Nah, jadi sebentar. Jadi kalau mau mencari 13 kali 18, biasanya kan kita ngalikannya ke ini ya. Oh, pulpen merah ternyata. Sorry. Perkalian cepat, Kakak. Gimana perkalian cepatnya? Nah, itu dia yang mau Kak tanyakan. Gimana caranya? Biasanya kan nulisnya seperti ini ya. Iya, iya. Nah, ini dikalikan berarti 3 kali 8, 24. Ini 4, sisihkan 2. 1 kali 8, 8 tambah 2, 10. Ini lanjut 3 kali 1, 3. Dekat Lalu kali dekat. 1. Nah, ini 4, 3, 234. Nah, seperti itu kan? Ada yang Iya, punya cara iya. lain nggak? Jauh kali jauh, dekat kali dekat gitu, Kakak. Kalau perkalian Gimana caranya? 13. Jauh kali jauh yang seperti ini. Wait. 13 kali 18. Berarti Ya. jauh kali jauh yang ini. 3 kali 1 dulu ya. Oke. Terus 3 nanti kali 1 berarti ini. Nah, gimana? Lupa. Ini kalau berarti itu 1 dikali 8, nanti 1 kali 1.
Aha. Aku juga lupa bentar ya. Ini, aduh, lupa aku mana ya? Mau ikut ngitung gimana ya bukan aku? Gimana? Aku mau ngikut. Bentar kak. Oke. Yang lain ada yang tahu nggak gimana caranya? Kalian cepat ini. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 13 kali 8. 13 kali 18. 6 kali Bener, yang 9. tadi jauh kali jauh. Oh, 3 kali 8 dulu nih kayaknya nih. Benar. 24. Nah. Sebentar ya Kak ya, aku terus coba hitung dulu nih, bener nggak sih? Oke deh. Tiga. Nyimpen 2. Nah, berarti ini 1 kali 9. 1 kali 8, 9, 11. jadi ini gini aja nulisnya. 13 kali 18 biar lebih gampang ya. Nah, ini gini aja, luar kali luar. Ini 3 kali 8, 24. Kita tulis dulu 4-nya, sisi 2-nya. Nah, lanjut kali silang. Ini dikali ini, terus ini kali ini. Jadi 1 kali 8 ditambah 1 kali 3. Jadi 1 kali 8, 8 ya. Ditambah 1 kali 3, itu 3. 8 tambah 3 hasilnya 11. 11, lalu kita tambahkan dengan 2 tadi. Jadinya 13 kan? Sisi 1. Nah lanjut, luar kali luar. Berarti 1 kali 1 itu 1 ditambah dengan yang kita sisihkan 1 tadi. Berarti tambah 1 jadinya 2. 234. Nah itu caranya. Oh, iya juga. Ini kenapa jadi 11 ya? Nah gimana? Yang lain jelas nggak kami menyampaikannya? Atau kita cari contoh yang lain. Misalnya nih. 17 kali 36. Nah, berapa ini? Ada yang bisa bantu nggak ini gimana caranya? Jadi ini luar kali luar dulu. 7 kali 6 dapat 42. Nah, yang kita tulis adalah 2. Berarti ini 2, sisihkan 4. Lanjut. Ini 1 kali 6, 6 tambah 7 kali 3, 21. Iya, 21. Berarti 21 tambah 6 itu adalah 27. 27 tambah 4 jadinya 31. Berarti yang kita tulis itu adalah 1. Merah. Berarti yang kita tulis adalah 1. Nah, 3-nya kita sisihkan tempat lain. Lanjut, luar kali luar yang ini. 1 kali 3, 3. Ditambah dengan 3 yang kita sisihkan tadi. Berarti 3 tambah 3 dapatnya 6. Jadi hasil 17 kali 36 adalah 612. Nah, itu caranya. Jadi Kak, kalau udah ya. Kak, itu berlaku untuk semua perkalian bersusun ya, Kak? Untuk semua perkalian yang 2 bilangan. Jadi puluhan dengan puluhan maksudnya gitu.
Kak, tadi aku Ya. coba ngitung yang 13 kali 18 tadi ya. Ya, Aku salah hitung tadi. Jadi kalau awalnya tuh nggak susun kayak gitu ya. Aku tuh caranya gini. Yang awalnya 3 kali 8 dulu. Terus nanti mm-mm. itu 1 kali 8 ditambah 3 kali 1 itu. Oke, berarti yang Nyimpen-nyimpenan. ke samping ya. Nyimpen-nyimpenan. Wah, banyak Gimana, Kak? simpenan nih. Ke samping Iya, seperti ini ya. Oke, gimana? misalnya 3 kali 8 dulu. Ah, ah. Kan Jadinya 24. ya. Berarti tulisnya Nah, empatnya nyimpen di depannya itu, Kak. Di depannya 4 itu. Di atasnya 4 samping kiri. sini. Sorry, ini kanan ding. Di dekatnya 4-nya itu. Yang mana nih? Berarti di sini. Di Pokoknya kan hasilnya 24. Jadi ah, nyimpen 4 nulis 4-nya dulu, belakang angkanya dulu. Yang 2-nya nyimpen dah di mana aja terserah nggak apa-apa. Oke. Terus 4 dulu. ah, ah. Nah, kan nyimpen 2. Jadi 1 Ya. kali 8 ditambah 3 kali 1. 8 sama 3 ya, Kak. 11 kan? Mm-mm. Nah, 11 ditambah 2 tadi. 13. Oke, berarti tulisnya Nah, 3, sisi 3, 1. 3 di tengah. Nah, Hmm. jadi tinggal 1 kali 1. Jauh Iya, sama 1 kali 1 itu. Ditambah 1 tadi. Udah, 2, 3, 4. Ya, benar. iya, benar. Seperti itu. Ya, gitu. Sama dengan cara Kak tadi, cuma Mm-mm. karena Kak lagi ngejelasin, makanya Kak tulis ke bawah. Tapi kalau seandainya adik-adik udah terbiasa, bisa langsung Mhm. dengan samping seperti ini aja. Yang penting Oke. konsepnya kita kan udah tahu, gitu. Ya. Jadi 3 kali 8, yang di luar dulu yang Mm-mm. ini. Ya. 3 kali 8, 24 Baru gitu 1 kan. ke Tulisnya 8. 4. Tulis Mm-mm. sisinya 2. Lanjut, Ya. 1 yang ini kan, 1 yang pada bilangan yang ini dikali Ya. dengan 8. 8. Ya. Terus ditambah dengan 3 kali 1 1. kali 3 atau 3 kali Ya. 1. Nah, ditambah dengan nanti hasilnya kan 11 tambah 2 gini. Mm-mm. Oke. Berartinya tulis 3, kita sisihkan 1. Ya, itu satunya Selanjutnya belum dikali. Mm-mm. luar kali luar. Gini kan ya, Dek? Ya. Ya. Oke. Iya, berarti 1 kali 1, 1 ditambah dengan 1 yang kita sisihkan tadi. Ya. 2. Jadinya 2. Nah, itu dia. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, makasih ya, Devi. Devi apa Ayu nih panggilannya? Devi aja, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Tadi aku juga sempat lupa. Oke. Nah, gimana? Di sini ada yang mau bertanya nggak? Atau sudah paham semua? Atau udah tahu caranya semua kali ya? Ini udah rahasia umum nih cara yang seperti ini. Ya kan? Ada pertanyaan nggak? Insya Allah lancar, Kak. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, berarti ini Devi, jawaban Devi perwakilan dari teman-teman ya kayaknya. Kalau gitu kita lanjut. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, Kak close nih yang screen yang ini. Karena kalau Kak udah close, berarti dia nggak bisa ditampilkan lagi, hilang dia. Oke, nggak ada ya, Kak close. Sebentar. Oke. Nah, berarti ini dapatnya 17/234. Oke, kita lanjut. Bentar, belum pindah ya layarnya.
Udah muncul dia nih. Oke, ini dia. Jika X bilangan yang menyatakan 12,34% dari, kok nggak muncul ya? Ada yang hilang. Nah, ini dia. Jika X bilangan yang menyatakan 12,34% dari 56,8 dan Y itu menyatakan bilangan yang menyatakan 5,678% dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini mana yang kira-kira lebih besar antara X dengan Y? Atau sama besar dua-duanya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini harusnya 56,78 ya, sorry. Typo nih. Ada yang bisa jawab nggak? Mana yang lebih besar? Atau sama besar nih? Oke. Nggak ada. Bentar, Nah, ini. Itu dikali, Kak. Yang ini gimana nih tipsnya dalam ngerjain ini? Dikalikan nggak? Dikali tuh kayaknya, Kak. Jangan dikalikan. Oh, jangan. Buang waktu kalau kita kalikan. Di sini kita lihat, ini kan angkanya sama persis. Bedanya cuma koma ya. Bedanya cuma koma. Berarti yang komanya itu yang kita mainkan. Nah, coba lihat. Nah, seperti ini. Jawabannya X sama dengan Y ya, Kak? Iya, X sama dengan Y. Seperti ini. Jadi kita geser, ini kan yang X. Terserah yang mau digeser itu yang X atau yang Y. Ini ada yang nggak sengaja kecoret ya layarnya. Kak minta tolong hapus dulu dong, biar lebih jelas nih screen-nya. Oke, terima kasih. Nah, ini kan? Iya. Kebetulan kakak ngerubahnya yang Y. Jadi ini terserah mau ngerubah yang X atau yang Y, terserah yang mana aja. Tapi kalau kak pilih yang Y. Karena pengennya itu aja sih, bukan karena alasan tertentu. Karena pengen aja. Oke. Jadi ini kan 123,4. Ini 5,678. Nah, ini kita lihat, ini kan 56, berarti ini supaya kita sama, kita geser komanya satu angka. Nah, jadi kalau kita mengalihkan ini, kalau yang satu digeser ke kanan, yang satu lagi itu digeser ke kiri. Kenapa begitu? Karena konsepnya, kalau ini kita kali 10, berarti supaya nilainya tetap, ini kita bagi 10. Kan kali 10 bagi 10 hasilnya tetap 1, kan? Nah, itu dia konsepnya. Jadi ini kita geser ke kanan, yang ini kita geser ke kiri. Jadinya 56,78% kali 12,34. Nah, kita lihat, ini sama, 12,34, ini 12,34. Ini 56,78, ini 56,78. Makanya sama persis. Sehingga jawabannya adalah yang A, X sama dengan Y. Nah, itu dia. Ini gampang banget ya ternyata. Jadi jangan ada yang mengalihkan, dicor-cor, nggak boleh, jangan. Buang waktu kitanya. Kita kan harus menghemat waktu ya, biar soalnya juga makin banyak yang bisa kita jawab. Gitu. Oke, nah, Kak. sampai sini gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada, Kak. Udah jelas. Nggak ada. Insya Allah jelas. Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu, Kak lanjut ya. Iya. Nah, ini nih yang ditanyakan. Oh, adik-adik biasanya ngerjain soal kayak gini gimana caranya? Dicari dulu, Kak, pangkatnya. Apakah dicari 8 pangkat 3 itu berapa? Terus 2 pangkat 5 berapa? Terus 4 pangkat 7 itu juga berapa? Seperti itu? Iya, Kak. Enggak ya? Iya. Jangan. Enggak deh, kayaknya 8 kali 2 enggak sih, Kak? 2. Nah, ini kan kita lihat nih, ada 8, ada 2, ini 2, 4. ada 1. Berarti 8 kali 2. 8 pangkat 2. Terus kok 8 pangkat 2? 8 kali 2. 8 pangkat
2 Tiga. pangkat 2, 4. Gimana? 8 kali 2. 2 pangkat 3, Kak. 2. Nah, iya benar. 2 Yang pangkat 8 itu kan kita rubah, iya. Ini rubah jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini berarti 2 pangkat 2 kali 7. Seperti itu. Jadi jangan dicari ya 8 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 5 Iya. berapa. Jangan. Lama. Tahun depan ntar selesainya. Iya, iya. Iya Nah, juga seperti ya, itu. baru nyadar. Oh, iya. Aduh ya Allah. Iya sih, iya 2 kali 2 kali 2. Oh, iya sih. Oh iya, kenapa nggak mikir ya? Nggak pikiran. Iya, karena baru ketemu soalnya sekarang. Coba ketemunya dari dulu-dulu, pasti udah kepikiran. Ulangi, Kak. Kurang paham. Yang Nyari 8-nya itu pangkatnya berapa? 2 kali 2 pangkat 3. Nah, 2 kali pangkat 2 pangkat 3 dikali 3 kah? Gimana tadi, Kak? Kan 8 kan hasilnya dari 2 pangkat 3. iya, Nah, dirubah lalu semua dulu ke dalam 2 pangkat berapa? 8 kan 2 pangkat 3. Karena Ya. 8-nya pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dipangkatin lagi jadi 3. oh, Terus kali 2 pangkat 5 ini udah 2 pangkat ya. Ya udah biarin dulu. Lanjut itu 4 pangkat 7. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Karena 4-nya pangkat 7 berarti 2-nya jadi pangkat 2 pangkat 2 pangkatin lagi ke 7. Oh, bulat. Oke. Ya, jadi kalau seandainya ini kayak ini kan udah berpangkat nih 2 pangkat 3, terus dipangkatin 3, pangkatnya diapain? tambah Dikali, Kak. Iya, dikali itu dia. Oh. Iya. Dikali ya. Ini Kadek atau Sari nih Kak panggilnya? Kadek aja. Kadek ya. Oke, Kadek. Nah, berarti 2-nya pangkat 3 kali 3, 9. 2 pangkat 9 gitu. 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 kali 7, 14 gitu dia. Ini kan 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5. Kalau bilangan berpangkat dikali, pangkatnya Ditambah. Nah, itu dia Kadek, ditambah. Berarti ini 9 tambah 5, 14. Dibagi dengan 2 pangkat 14. Hasilnya, nah ini dia. Ini kan 1. Berarti 1 tambah 3, 4. Oh, ya. Sebentar, Kak. Aku melihat dulu. Oke. Ngomong. Gini. Itu tadi kali ya. Takut lupa, Kak. 3. Jadi yang kayak gini, ini kan udah dikasih clue-nya nih, sama 2 pangkat. Berarti usahakan ini juga dirubah ke dalam 2 pangkat. Nah, itu dia rahasianya. Berarti disamain semua ya, Kak? Iya, diusahakan samakan semua. Jadi soal-soal yang kayak gini, gitu sifatnya. 6, 5, 6. Kan 8-nya 2 pangkat 3, berarti dipangkatin 3 jadi ini. 9 ini. Iya, 2 pangkat 9. Iya. Oke, Kak, oke. Udah benar. Oke deh. Nah, yang lain gimana? Jelas nggak? Udah jelas, aku jelas. Aku jelas. Perwakilan ya, Dev ya. Jelas duluan, nggak tahu ini. Depan Makanya Oke, gimana Fit? itu kan Kak angkanya bisa diganti kedua pangkat semua. Gimana kalau ada angka yang nggak bisa diganti gitu? Yang nggak sejenis gitu. Misalnya ada angka 2, angka 4-nya jadi angka 9 gitu. Ya, kalau seandainya dia biasanya bentuk soalnya biasanya kayak gini, Fit. Dia ada 2 kelompok, misalnya ini ada yang 2, terus nanti ada yang 3, misalnya 3 pangkat. Kayak 9 tadi kan 3 pangkat 2, kayak gitu kan. Nanti biasanya dia ada yang kayak dicoret-coret. Nah, seperti itu gitu, Fit. Gitu. Jadi bikin cantik soalnya. Misalnya kayak, bentar.
nggak mempersulit kita juga maksudnya. Enggak. Jadi enak coret-coretnya. Berapa ya maunya? Ada yang bisa kasih ide enggak? Bilangan bulat ini. Ya, bulat. Misalnya Bulat, kayak 32 dikali 32 dikali 81 dikali 2 pangkat 5. Jangan 2 pangkat 5, gedean dikit. 8 aja. Dibagi dengan berapa nih maunya? 64 kali 2 kali berapa itu? 3 pangkat 9. Itu 81 ya, Kak? Iya, 81. Macet ya pulpennya. 81. Terus dikali 3 pangkat negatif 6. Nah, kayak gini. Gimana caranya? Wow. Itu pangkat 3 pangkat 9, Kak. Iya. Oh, ini ada 3 ya. 2-nya belum ya, sorry. Kak tambahin deh. Biar enak soalnya. 2 pangkat berapa maunya? Wow. Ini bentar. Berapa maunya? 10? Oke, 10 aja deh. Itu nah, ini gimana? 64 kali 39 ya, Kak? Atau pangkat 9? 3 pangkat 9. Ini Oke, 3 pangkat 9 nih. 9-nya kecil di atas. Nah, masih kelihatan nggak? Oh ya, masih kelihatan. Oke. Ini juga 3 pangkat negatif 6. 32 kali 81. Nah, ini jangan dikalikan 32 kali 81-nya. Kita pakai cara yang aja deh. Aku tulis lagi maksudnya. Oh, gitu. 2, 10. Lebih enak mana nih? Kayak gini aja kali ya, biar luas. Nah, iya, Kak. Gimana? Berarti mau ngerjain dulu nih. Mau ngerjain dulu Kak tungguin nih. Kak, yang terakhir itu 3 min 6 tuh, Kak. Iya, 3 pangkat negatif 6. Oke. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4. Oke. Dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 5. Kak tulis agak ke atas ya. Biar menghemat space. Oh, agak macet dia nih. 2 pangkat 5. Sorry. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. 4, iya benar. Kali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 16. Oke, 16 ya. Ini 16. 16 itu kali, kan, Kak? Iya, boleh. 2 pangkat 6. Kali 3 pangkat 9 dikali 3 min 6. Iya. Nah, kalau pangkat negatif gimana? Kalau pangkat negatif itu enaknya kita jadikan dia positif. Jadi kalau seandainya dia negatifnya, posisinya ini kan di bawah ya. Supaya dia positif berarti kita ke atasin gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya dia pangkat negatifnya di bawah, kita ke atasin. Tapi kalau pangkat negatifnya di atas berarti kita balik jadi ke bawah gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi yang ini kita sederhanakan aja, kita tinggal coret aja. Kita pakai merah ya biar jelas. Nah, misalnya kayak ini 2 pangkat 8 nih. Bisa dicoret dengan 2 pangkat 16. Jadinya sisa 2 pangkat 8, ya kan? Terus 2 pangkat 5 juga ini bisa dicoret dengan 2 pangkat 6. Berarti ini sisanya 5. Sisanya 2 pangkat 1 gitu. Terus 3 pangkat 9, ini kan bisa kita coret, jadi ini 3 pangkat 6 baru. Berarti sisa 3 lagi, berarti ini coret. Nah, seperti itu. Berarti tinggal dapatnya nih berapa? Yang belum. Ini kehapus dulu, sorry.
3 pangkat, ini harusnya 2 pangkat 8, Kak rubah dulu ya. 2 pangkat 16. Berarti ini tadi disederhanakan jadi 8 ya. Oke. Oh iya. Jadi 8. 10. Nah, jadi ini dia sisanya. Berarti berapa hasilnya? 3/2 pangkat 8 tambah 1. Berarti Tambah 1. 9. Nah, kayak gini. Jadi biasanya soalnya seperti ini. Gitu. Jadi ada yang coret gitu. Jadi yang bisa kita coret itu cuma yang sejenis. Nah, sampai sini gimana? Jelas enggak? Jelas, Tahu Kak. lagi? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Cukup nggak yang soal yang ini? Cukup, Kak. Cukup. Oke, thank you Fanny. Oh, cukup Kak. Close nih. Udah bisa Kak tutup layarnya? Tutup, Kak. Iya, iya. Bisa, Kak. 5. Nah, lanjut ini nih. Sebuah bus jurusan Jogja Kebumen menempuh perjalanan 300 km. Nah, karena keadaan jalanan itu yang banjir, terus banyak ruas jalan yang sedang diperbaiki, kecepatannya berkurang 20 km per jam dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit. Nah, kalau jalanannya normal, seharusnya bus itu sampai ke Jogja dalam waktu berapa jam? Jadi kebayang ya, jarak antara Jogja, Kebumen itu 300 kilo jaraknya. Tapi ternyata jalanan itu banjir sama banyak yang sedang diperbaiki. Sehingga kecepatannya itu berkurang 20 km per jam. Nah, waktu tempuhnya karena dia kan makin pelan. Kalau makin pelan berarti waktu tempuhnya makin lama, ya kan? Nah, waktu tempuhnya itu bertambah 30 menit. Nah, yang ditanyakan seharusnya kalau seandainya jalanan normal aja nih, berapa lama perjalanan dari Jogja ke Kebumen itu? Gitu. Nah, seperti ini. Berarti S-nya sama dengan 300 km. Kecepatannya, ini salah nih Kak nulisnya. Harusnya kecepatannya berkurang 20 km per jam. Ya, kurang nih harusnya. T-nya berarti kan waktu tempuhnya itu kan waktu yang seharusnya bertambah menjadi 30 menit. Jadi 30 menit itu kan setengah jam ya. Berarti S itu kan rumus yang kita ingat itu S sama dengan V kali T, atau V itu sama dengan S per T. Nah, itu tuh rumus-rumus yang perlu kita ingat. Ini paling penting. Nah, tadi kan kecepatannya normal dikurang kecepatan delay-nya, keterlambatannya tadi, itu kan 20 km per jam. Nah, kalau dia normal, berarti kan ingat V sama dengan S per T. S-nya jaraknya adalah 300. T-nya, T yang seharusnya kita misalkan aja dengan X. Gitu. T yang seharusnya kita misalkan aja dengan X. Dikurang dengan V delay. V delay berarti S-nya jaraknya tetap kan 300, cuma waktunya bertambah 30 menit atau setengah jam. Makanya X tambah setengah. Nah, ini sama dengan ikuti pola ini 20.
Nah, jadi Kak mau menyederhanakan nih. Ini Kak bagi 20 semua biar nggak susah ngitungnya. Jadi kayak gini, kalau seandainya kita mau mencoret dengan sistem ada kurang di sini ya, berarti kita setiap bagiannya harus kita bagi dengan 20. Jangan salah satu aja. Kadang kan ada yang baginya ini dengan ini doang yang dicoretnya. Nggak boleh. Gitu. Berarti yang dicoret atau yang dibagi yaitu ini dengan ini dan ini. Harus dua-duanya. Jelas ya maksud Kak? Oke. Ini kan kita bagi 20. Bagi 20 jadi 15. Ini bagi 20 jadi 15. Berarti 15 per X dikurang 15 per X tambah setengah ini kita samakan penyebut. Jadinya per 2. Jadi ini dapatnya 2X tambah 1 per 2. Ya. Sama dengan 1. Nah, ini 15 per X. Ini dia. Terus kita ikuti aja alur ini. Kurang. Nah, ini kan kita membagi dengan pecahan. Ingat, membagi dengan pecahan berarti sama dengan mengali dengan kebalikannya. Berarti ini dikali dengan 2 per 2X tambah 1. Berarti 15 kali 2 kan jadinya. 15 kali 2 dapatnya 30 per 2X tambah 1 sama dengan 1. Nah, sampai sini jelas nggak? Sampai sini aja dulu. Jelas nggak? Atau ada yang mau bertanya nggak? Jelas, Kak, jelas. Jelas. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini kan pecahan. Ada tanda kurang. Kalau mengurang pecahan, berarti kita harus samakan penyebut. Samakan penyebut, berarti ini tinggal dikali aja. Ini kita kali. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti ini kali ini, kali ini. Oke, ini dia. Jadi sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan juga. Kita bawa ke samping nih yang bagian ini. Nah, ini dia nih pindah ruas. X kali 2X tambah 1. Berarti dia jadi langsung kita kalikan ini kan 2X kuadrat. Ini juga X kali 1X. Berarti 2X kuadrat tambah 1. Ini juga kita kalikan. Berarti 30X tambah 15. Ingat ya, ini karena dia dalam kurung, berarti dia harus mendapat perlakuan yang sama. Yang ya. adil. Jangan dikalikan salah satu aja, terus 15 kali 1 enggak boleh, enggak adil namanya. Ya, berarti ini kalikan dua-duanya. Ini dia. Oke, ini kurang 30X. Nah, nah ini pindah ruas nih. Nah, itu dia. Karena Kak males nih, negatif X kuadratnya negatif, berarti yang dipindahin, Kak pindahin yang ini. Nah, ini kan 30X dengan negatif 30 kan sama. Habis ya, tinggal 15. 15 pindah ruas jadi negatif 15. Seperti ini dia. Ya kan? Sama dengan 0. Nah, berarti ini kita faktorkan. Nah, kalau memfaktorkan yang kayak gini, ini menarik nih. Jadi, kalau ini kita faktorkan, kita tulis saja dua-duanya sama-sama 2X, ini 2X. Jadi kita buat dalam kurung 2 buah, terus 2X sama-sama kayak gitu. Nah, terus yang ini kita kalikan 2 kali negatif 15, berarti negatif 30. Nah, coba pikirkan bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 30. Kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. Ya, ini kan tambah X, berarti kan kalau nggak ditulis berarti ada 1 nih di sini. Nah, jadi pikirkan 2 buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Kalau kedua bilangan itu kita jumlahkan hasilnya plus 1. Berapa? Ada 6 dengan negatif 5. 6 kali negatif 5. Kan kalau kita kalikan 6 kali negatif 5 hasilnya negatif 30. Kalau kita jumlahkan 6 tambah negatif 5 berarti 1. Nah, itu dia. Berarti penempatan 6 dengan negatif 5 terserah. Karena di sini kan sama-sama 2X ya. Terserah mau 6 di sini, negatif 5 di sini, atau sebaliknya boleh. Nah, berarti dapat waktunya sini. 2X tambah 6 itu sama dengan 0, berarti X-nya dapat negatif 3.
Yang ini 2X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya dapat 5/2 atau 2,5. Nah, namanya waktu itu pernah negatif nggak? Pernah nggak waktu itu nilainya negatif? Enggak, Kak. Nggak Nggak pernah pernah, kayaknya. benar Kak Dek. Berarti kita ambil yang positif, jangan yang negatifnya. Negatifnya abaikan aja. Nah, kita ambil yang positif. Berarti waktu yang seharusnya itu adalah 2,5 jam. Nah, seperti itu. Gimana? Jelas nggak? Oke, Kak. Oke, Kak. Ya juga sih, ngapain juga waktu bisa diminkan ya. Masa jadi bisa diberhentiin? Waktu nggak mungkin ya, Kak ya. Nggak mungkin waktu negatif. Makanya ini banyak aplikasi soal yang seperti ini. Jadi kita tinggal pilih, pasti waktunya yang nilainya positif. Gitu. Ini 26. Oh iya sih. Oke. Nah, gimana? Oke, Kak, oke. Ada yang mau bertanya? Masih dipentelengin ini soalnya jawabannya ya. Masih susah dipahami, Kak. Yang mana nih yang susah dipahaminya mulai dari mana, Van? Yang dari V normal, V delay sampai sebelum dapat 30X tambah 15, Kak. Oh, sampai sini ya, Dek? Iya, Kak. Oke. Konsep yang ini paham nggak, Dek? Enggak, Kak. Dia kan katanya tadi kecepatannya itu karena jalanan rusak, karena jalanan banjir dan rusak, kecepatannya itu berkurang 20 km per jam. Iya, Kak. Gitu. Jadi kan berarti V yang seharusnya kecepatan kalau dia normal dikurang dengan karena dia rusak, berarti kan dia mengalami delay ini. Nah, dikurang dengan V delay sama dengan 20. Nah, gitu konsepnya. Yang ini paham kan ya, Dek? Nah, jelas, Kak. Nah, sekarang gini, Dek. V itu gimana rumusnya? Kan S per T. Nah, S-nya jaraknya kan tetap nih 300. Makanya di sini 300 dibagi dengan T-nya berapa? Nah, T yang kalau seandainya waktu normal, Kak, misalkan waktu normal itu dengan X. Oke, Kak. Jadi X ini waktu normalnya. Waktu yang seharusnya gitu. Dikurang dengan 300, ini kan tetap jaraknya kan tetap 300 kilo ya. Makanya 300 dibagi dengan waktu. Nah, ini karena V delay berarti waktunya waktu delay juga gitu. Kalau waktu delay berarti waktu yang seharusnya bertambah jadi 30 menit kan tadi katanya. Makanya 30 menit itu kan setengah jam. Makanya waktu yang seharusnya bertambah setengah jam. Nah, ini dia. Sama dengan 20. Nah. Bentar. Jadi ini karena Kak mau lebih simple, jadi Kak sederhanakan yang 20 ini. Nah, kalau kita mencoret 20 ini kan mau dibagi ya. Bagi itu harus karena ini ada 2 kelompok ya, sebelum ini kan kurang ya. Ada 2 kelompok jadinya. Nah, jadi 20 ini harus dibagi dengan kedua kelompok ini gitu. Jangan salah satu saja. Misalnya kita bagi dengan yang ini aja, berarti yang ini tetap 300, nggak boleh. Karena di sini tandanya kurang. Berarti harus dua-dua kelompoknya yang dicoret. Berarti kalau ini dibagi dengan 20, yang ini juga dibagi dengan 20. Adil kita gitu. Makanya 300 bagi 20 dapatnya 15 ini 15. Nah, ini 300 bagi 20 juga 15. Ini. Nah, gitu. Terus ini kan X tambah setengah. X tambah setengah ini kan berupa pecahan dia.
Ingat, Ya. kalau jumlahkan pecahan berarti kita samakan penyebutnya. Berarti kita buat dulu per 2 nih. Yang awalnya X, berarti supaya per 2, ini kan X per 1. Kita samakan penyebut, berarti satunya kita kali 2 kan? Kali 2. 1 kali 2 berarti X-nya juga kita kali 2. Makanya dapatnya 2X. Nah, gini. Makanya. Terus lanjut tambah setengah. Ini kan setengah yang ini. Berarti tambah 1. Nah, itu dia. Makanya dapatnya 2X tambah 1 per 2. Oke, Kak. Oke. Nah, terus Kak hapus dulu bentar. Terus yang ini, kita fokus ke sini lagi nih. Ini kan kita tinggal nyalin ya 15X, ya udah 15X kurang. Nah, sekarang kita fokus ke yang 15 per 2X tambah 1 pangkat 2. Nah, ini kita kan membagi dengan pecahan. Jadi 15, kalau kita tulis nih, jadinya kan 15 bagi 2X tambah 1. Sebenarnya bentuknya kan aslinya seperti ini, per 2. Nah, karena kita membagi pecahan, berarti ini sama dengan mengalihkan ke balikannya. Berarti 15 kali 2 per 2X tambah 1. Makanya di sini dapatnya 30 per 2X tambah 1. Nah, itu dia asalnya. Nah, ini lanjut. Bentar, Kak hapus dulu nih, biar bersih. Lanjut. Nah, yang ini kan kita menjumlahkan, mengurangkan pecahan lagi nih. Kalau mengurangkan pecahan, berarti samakan penyebut. Ya udah, tinggal kalikan aja ini pecahannya. Berarti kalau X-nya dikali dengan 2X tambah 1, berarti 15-nya kita kali juga dengan 2X plus 1. Ini dia. Terus dikurang, ini 30-nya kita kali dengan X. Makanya 30X. Nah, itu dia. Dibagi dengan, kan pecahannya tadi kita kalikan. Nah, ini dia. Sama dengan 1. Nah, ini kalau kita kalikan, berarti ini hasilnya 2X kuadrat ditambah 2. Jadi kita, ini sebenarnya konsepnya sama-sama kita kali dengan 2X kuadrat tambah 2. Jadi sebelah kiri sama dengan yang ini, kita kali dengan 2X kuadrat tambah 2. Yang ini juga kita kali dengan 2X kuadrat tambah 2. Makanya yang di sini hilang, pindah ke sini. Yang ini jadinya 2X kuadrat tambah 2. Nah, itu dia konsepnya sebenarnya. Atau simpelnya, biasanya yang ngaliin ini kan langsung dikalikan. Gitu. Ya, Kak. Makanya buat gini. Oke, paham, Kak. Oke. Yang lain gimana? Jelas nggak? Oke, Kak. Oke. Jelas, Kak. Udah. Alhamdulillah. Begitu kita lanjut. Bisa lanjut? Boleh, Kak. Tunggu, nggak mau nih. Nah, ini. Satu soal lagi ya, karena sudah jam 5:30 ini. Nah, diketahui kandungan air dalam cengkeh basah itu adalah 45% dari beratnya. Maka, berapa berat cengkeh yang sudah dikeringkan dari 150 kuintal cengkeh basah? Nah, ini gimana caranya nih? Ada yang tahu? Kuintal. Wah. Kuintal. Dia 45. kandungan airnya 45% loh. Berarti kandungan cengkehnya berapa persen? Ini kan 45% itu airnya aja. Berarti cengkehnya berapa persen? 55%. 100 kurang 45 ya. Iya, jadi 55% atau 55 per 100. Kalau yang ditanyakan itu adalah dari 150 kuintal, berarti dikali dengan 1 kuintal berapa kilo ya?
Ada yang masih ingat 100 nggak? kilo. Iya, 100 kilo. Berarti kali 100 kilo. Hati-hati. Karena di sini dalam bentuk kilo. 45 kah itu, Kak? Hah? 45 apa 55/100 ya tuh? Kan 45 berat airnya. Sekarang berat cengkehnya. Oh. Oh. Oh iya. Gitu. Berarti ini bisa dicoret ya. Itu cengkehnya aja, Kak. Iya, kita langsung cari cengkehnya aja. Karena 45 ini kan airnya nih, kandungan air. Yang ditanyakan kan cengkeh yang sudah dikeringkan. Berarti 100 kurang 45, langsung aja 55 gitu. Nah, ini udah 100-nya bisa dicoret nih ternyata. Oke. Iya. Jadi 1. Berarti Udah nggak ada. tinggal kalikan nih. 55 kali 15. Langsung kayak tadi gimana? 250. 5 kali 5 dapat 25. 25. 2 sisihkan 2. Terus lanjut yang mana lagi? 8250. Iya, 8250. Terus 5 kali 5 kali 5. Kayak tadi ya, 5 kali 5 25, terus 5 kali 1 5 tambah 5 kali 5 itu 25 tambah 5 jadi 30 tambah 2 32 sisih 3, 5 kali 1 itu 5 tambah 3 jadi 8. Tambah 0 yang ini tadi kan jadi 82 50. Nah, itu dia. 50. Oke. Harus O dulu Kak biar paham. 100 kurang. Intronya dulu ya. Iya. 100. Mau nanya, Gimana? jadi kalau misalnya soalnya kayak gini tapi beda persenan, memang wajib dikurang 100 ya Kak untuk berat airnya? Kalau soalnya maksudnya gimana? Dia kan gini logikanya. Berat total cengkeh basah berarti dalam cengkeh basah itu ada apa? Ada cengkehnya, ada kandungan airnya, kan gitu. Iya Kak. Nah, kalau seandainya kandungan airnya berapa? 45%. Kalau seandainya dia udah dikeringkan, berarti masih ada nggak kandungan airnya? Dianggap kandungan airnya udah hilang gitu. Nah, airnya berapa? 45%. Makanya yang udah hilang itu berapa? Awalnya utuhnya 100% nih, selalu 100 kan, Dek? Nah, 100 dikurang dengan berapa yang hilang tadi? 45% misalnya. Ya udah 100 kurang 45. Berarti segitulah berat yang udah dikeringkan gitu. Oke, Kak, paham. Oke. Kak mau nanya, Kak. Apa tuh? Yang perkalian 55 kali 150 itu bagaimana ya, Kak? Kurang jelas tadi. Oke. Kak hapus dulu ini kalau gitu. Ini kan 55 kali 150. Kalau kita fokusnya 55 kali 15 aja dulu. Jadi nolnya kan kita tulis aja dulu. Nah, jadi kita fokus ke 55 kali 15. Nah, ini ingat luar kali luar. Jadi 5 kali 5. 5 kali 5 yang ini hasilnya 25 ya. Tulis 5, sisihkan 2 gitu. Nah, lanjut. Ini yang puluhan kali satuannya gitu. Puluhan kali satuannya. Maksudnya yang puluhan yang depannya ini dikali dengan ini. Jadi 5 kali 1 dengan ditambah yang mana? Ini kan 5 kali 1
Sorry, Kak, hapus dulu biar jelas. Nggak mau dia hilang ya. Ini kan awalnya luar kali luar. Terus ini lagi. Ini dengan ini. Dalam kali dalam. Luar kali luar. Nah, ini berarti 5 kali 5, 25. Tambah ini 5, 30. Tambah sisihkan 2 tadi. Jadi 32. Kita tulis 2. Sisihkan 3. Lanjut 5 kali 1. Yang ini. 5 kali 1 berarti 5 tambah sisihkan tadi 3 jadinya 8. Nah, itu dia. Atau kalau karena sekarang masih belajar, untuk latihan aja dulu, tulis aja dia dalam bentuk ke bawah seperti ini biar nggak bingung. 5 karena kita latihan gitu. Nanti kalau udah lancar baru ke samping seperti tadi. Ini kan luar kali luar 5. Ini 5 kali 5 yang ini 25 tambah 5 kali 5 yang ini 30 tambah sisihkan 2 tadi 32 2 sisihkan 3 lanjut 5 kali 1 5 tambah 3 8 gitu deh caranya. Nggak paham. Nah, Makasih. Sama-sama Kak Dek. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah, Kak. Insya Udah? Allah. Jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti Kak serahkan ke Kaisan ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berkah ya untuk kita semua. Nah, sekarang saya kembalikan ke Kaisan. Kaisan, silakan. Ya, terima kasih Kak Retno. Ini soal yang di request itu udah dibahas semua ya, Kak? Soal requestannya udah dibahas semua ya? Belum, Kak. Oh, belum ya? Ada ya? Tadi kalau Belum. itu pas di jadwal besok aja yang pas TPS di hari Sabtu ya, Kak? Oke, boleh. Oke. Nanti Sabtu ada soal baru lagi sekaligus selesaiin soal sisa yang requestan ya. Oke, untuk record kemungkinan Kakak upload di Jumat sore atau enggak di Sabtu pagi. Dan buat yang tadi dibahas, mungkin yang belum sempat dibahas akan dibahas di hari Sabtu ya, dari live teaching hari Sabtu. Untuk jadwal live teaching bisa dicek di grup-grup belajar dan grup diskusi binaan Bimbel Hore Digital. Jadi ditunggu aja untuk record sama live teaching selanjutnya. Oke, Kak. Dan terus untuk yang ikut event tryout dari Bimbel Hore Digital dengan tim Rumah Sukses ASN, kegiatan tryoutnya dimulai di hari Sabtu ya, tanggal 15 sampai tanggal 22. Jadi buat yang udah daftar, baik yang berbayar maupun yang free, ditunggu aja di hari Sabtu sampai tanggal 22 ya. Dan buat yang belum daftar, yang belum ikutan, bisa segera daftar. Untuk info tryoutnya bisa dicek di postingan IG Hore Digital. Jadi jangan lupa untuk follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya ya, biar nggak ketinggalan info baik tryout, live teaching, dan latihan soal. Sama untuk latihan soal yang belum dikerjakan, segera dikerjakan ya. Semalam kakak baru nge-share latihan soal PIU, segera dikerjakan. Dan di hari Sabtu kakak share lagi latihan soal PIU-nya. Untuk TWK juga jangan lupa dikerjakan untuk latihan soal TWK-nya. Ada 2 kemarin. Untuk token sama password bisa dicek di Instastory-nya. Oke, karena udah sore, mungkin kakak akhiri aja. Terima kasih untuk yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk Kak Retno yang telah mengajar pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semuanya. Oke. Lebih kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih sore semuanya. semuanya. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat sore semuanya. Sore.